Kembali lagi bersama saya Manang Kobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Kingsman yang dirilis pada tahun 2021. Sebagaimana judulnya, film ini adalah rilisan ketiga dari seri Kingsman. Dan bagi kalian yang belum nonton dua film sebelumnya, tidak perlu repot-repot karena nobar sudah pernah membawakannya di sini. Nih. Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus terbaik Inggris yang bertekad menghentikan perang dunia setelah anak dan istrinya dibunuh. Namun, dia harus berhadapan dengan organisasi rahasia yang memiliki ribuan pasukan untuk menghabisinya. Yang pasti, film ini akan memberikan tontonan penuh adrenalin, penuh darah, dan juga penuh drama yang akan membuat kalian termehek-mehek. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan marah, keringat, dan bersama lamazon kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah The Kingsman. Berlatar di tahun 1902, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria Inggris bernama Orlando Oxford yang sedang berada di Afrika Selatan. Di sini, dia juga mengajak istrinya yang bernama Emily dan anak laki-lakinya yang bernama Conrad. Selain itu, Orlando juga ditemani oleh pengawal keluarganya yang bernama Sola, tapi bukan Sola 5 waktu. Orlando adalah seorang bangsawan Inggris yang saat itu bekerja untuk Palang Merah Internasional. Rupanya, mereka datang ke tanah Afrika untuk mengunjungi temannya yang merupakan seorang jenderal bernama Kitchener di salah satu kamp militer yang menampung orang-orang buangan pemerintah. Dan sebagai anggota Palang Merah, dia ingin meminta penjelasan kepada si jenderal mengenai penderitaan orang-orang yang dibuang ke kamp tersebut. Karena menurutnya orang-orang buangan itu sudah diperlakukan seperti binatang. Well, you had to explain that certainly. It seems that you're being somewhat liberal with the truth. Di luar camp, Emily tanpa sedang menjelaskan kepada Arthur bahwa semua manusia itu setara dan harus diperlakukan dengan layak. Oleh karena itu, dia memilih untuk menjadi anggota Palang Merah agar bisa membantu sesama yang menderita, terutama akibat perang yang berkepanjangan. Setelah menjelaskan hal tersebut, Emily berniat menyusul suaminya ke dalam camp. Namun saat gerbang dibuka, tiba-tiba naasnya, tembakan dari pemberontak itu mengenai perut Emily yang membuat wanita itu langsung sakaratul maut. Melihat istrinya yang kesakitan, Orlando pun berusaha menembak darah yang keluar dengan deras. Tapi sepertinya Emily sudah ikhlas jika harus meninggal dunia. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan kepada Orlando untuk selalu menjaga Conrad dari perang, jangan sampai dia bernasib sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Orlando pun hanya bisa menangis tanpa henti. Tidak terasa 12 tahun berlalu dengan cepat dan sekarang Conrad sudah berusia 18 tahun. Sejak kematian ibunya, dia menjalani hari-harinya dengan hampa. Sementara itu, Orlando berusaha sekeras mungkin untuk selalu memberi kasih sayang kepada anak sematawayangnya itu. Tidak hanya memberikan kasih sayang, dia juga melatihnya agar bisa menjaga dirinya daripada pemberontak atau tentara musuh. Intinya, dia tidak mau anaknya bernasib sama seperti Emily. Oleh karena itu, dia mengajarkan Conrad untuk mengendarai pesawat serta menyuruh Sola untuk mengajarkannya baku hantam. Did we want what Adanda? What do what and adopt the vulnerable Carmimo. Di sisi lain, Orlando berusaha menyembunyikan kesedihannya di depan Conrad agar sang anak bisa segera move on dari kematian sang ibu.
Sejak 12 tahun yang lalu, Orlando selalu menumpahkan kesedihannya kepada Sola dan asisten pribadinya yang bernama Polly Watkin. Mereka berdua adalah orang yang paling dia percaya untuk membantunya dalam merelakan Emily. Meski demikian, dia tidak akan bisa melupakan kejadian waktu itu saat peluru dari pemberontak menembus perut istrinya. Only faith and a law like faith to country. Fear for Conrad's safety is a weakness. I'm sorry, I should have discussed it to you. Sore harinya, Orlando mengajak Conrad ke toko jahit langganan keluarga bangsawan yang dikenal dengan nama Kingsman. Dan konon katanya, keempat tersebut adalah yang terbaik di dunia. Di toko ini, dia ingin membelikan anaknya sekalian jas agar anaknya terlihat lebih berwibawa. Akan tetapi, Conrad merasa tidak nyaman memakai pakaian bangsawan seperti itu. Dia justru lebih suka jika ayahnya memberikan baju tempur sebab dia ingin ikut perang bersama pasukan Inggris. Hanya saja, Orlando sudah berjanji kepada mendiang istrinya untuk menjauhkan Conrad dari perang. Our ancestors, they were terrible people. We came from being tough and ruthless. They robbed, lied, pillaged and killed, and we are oxens, not roads. Tidak berselang lama, mereka berdua bertemu dengan Kitchener dan ajudannya yang bernama Morton. Setelah bertukar kabar, Kitchener berbicara empat mata dengan Orlando di ruangan rahasia. Intinya, Kitchener ingin meminta bantuan temannya itu untuk menjaga seorang bangsawan Austria yang akan berkunjung ke Serbia. Apalagi dia adalah orang yang paling penting di kerajaan Austria. Dan menurutnya, Orlando bisa melindungi bangsawan tersebut karena dulu pernah ikut berperang bersamanya. Sebagai orang yang tidak suka kekerasan, awalnya Orlando menolak permintaan tersebut. Tapi karena Kitchener masih memiliki hubungan kerabat dengan Emily, dia pun akhirnya mau membantunya. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah organisasi rahasia yang memiliki markas di pegunungan terpencil dengan kedok peternakan kambing. Rupanya organisasi ini dipimpin oleh seorang pria botak misterius yang sering dijuluki sebagai gembala. Sedangkan anggotanya adalah para pejabat dari berbagai negara Eropa. Dan sebagai tanda keanggotaan, masing-masing dari mereka memiliki cincin berlambang hewan, yang artinya mereka semua adalah hewan peliharaan sang gembala. Selain itu, di dalam cincin tersebut juga ada racun sianida yang harus ditelan oleh anggota jika gagal menjalankan misi. Dalam sebuah pertemuan, gembala memiliki niat jahat untuk menciptakan perang antar negara agar dia bisa memanfaatkan celah untuk menguasai dunia ini. Oleh karena itu, dia menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Prinsip untuk menghabisi seorang bangsawan Austria. Di sini, gembala bertujuan untuk melepaskan bangsa Serbia dari penjajahan Austria. Dengan demikian, orang-orang Serbia akan melakukan perlawanan dan perang dunia pasti akan terjadi setelah kejadian tersebut. Yes, I am much penawan message now. Tanpa pikir panjang, Prinsip pun memulai misinya dengan mempersiapkan peledak untuk membunuh si bangsawan. Setelah peledaknya siap, dia berjalan ke arah jendela untuk mengecek kedatangan targetnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan bangsawan tersebut yang bernama Ferdinand. Dan seperti yang kita tahu, Orlando sudah berjanji pada Kitchener untuk menjaganya dari serangan tidak terduga. Selain menjaga Ferdinand, dia juga mengajak Conrad untuk ikut sambil belajar bagaimana caranya menjadi seorang bangsawan. Tapi tidak lama setelah itu, Prinsip muncul dan langsung melemparkan peledaknya. Meskipun berhasil mengamankan Ferdinand, tapi Orlando menyesal telah mengajak Conrad dalam misi ini. Awalnya, dia tidak menduga kalau ancaman yang dihadapi Ferdinand begitu besar. Di sisi lain, Prinsip yang merasa tugasnya gagal memutuskan untuk menelan pil sianida yang ada di dalam cincin miliknya. Namun sebelum menelan pil tersebut, dia melihat satu kesempatan lagi untuk menghabisi Ferdinand. Tanpa membuang waktu, dia pun langsung mengambil pistol dan menembaknya. Saat itu juga, gara-gara penembakan itu, Ferdinand dan istrinya tewas dengan mengemaskan.
Sebagai informasi, penembakan Ferdinand ini disebut-sebut sebagai penyebab utama dari Perang Dunia ke-1. Ilmu pengetahuan. Setelah gagal melindungi Ferdinand, Orlando dan Conrad pun naik kereta untuk kembali ke Inggris. Di sini, mereka merasa bersalah karena tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Padahal, kematian Ferdinand ini bisa memicu kekacauan yang luar biasa di tanah Eropa. Usai membahas kematian Ferdinand, Orlando menceritakan sebuah kisah tentang 3 orang bocah yang memiliki ikatan saudara. Konon katanya 3 bocah itu tumbuh menjadi orang-orang yang kini memimpin 3 negara besar di Eropa. Dan tentunya mereka adalah Kaisar Wilhelm dari Jerman, Tsar Nicholas dari Rusia, dan Raja George V dari Inggris. Dari ketiga orang itu, hanya Raja George yang memiliki niat untuk menjaga perdamaian dunia. Oleh karenanya, dia mengirim surat kepada Kaisar Wilhelm dan Tsar Nicholas agar tidak terpancing dengan pembunuhan Ferdinand. Beberapa minggu kemudian, surat itu akhirnya sampai ke Kaisar Wilhelm. Tapi ternyata sang ajudan kaisar yang bernama Erik adalah anak buah gembala. Di sini Erik menyarankan agar kaisar mengabaikan surat tersebut dan memilih untuk perang. Bahkan dia juga berusaha mengadu domba antara Kaisar Wilhelm dan kedua sepupunya, Raja George dan Tsar Nicholas. Terlebih lagi, Jerman memiliki kerjasama dengan Austria dan Rusia memiliki pengaruh besar di Serbia. Jadi, kedua negara ini memang sudah berada di 2 sumbu yang sangat berlawanan. Sedangkan Inggris merupakan sekutu dari Rusia. Di tempat lain, Tsar Nicholas juga memiliki penasehat bernama Rasputin yang mengabdi sebagai gembala, sehingga Rasputin pun melakukan hal yang sama seperti Erik, yaitu memancing Tsar Nicholas untuk mendeklarasikan perang melawan Jerman dan Inggris. Ignore the image, King. So version saving your heart. Tidak butuh waktu lama, kabar deklarasi perang itu pun tersebar ke seluruh wilayah Eropa. Orlando dan Kitchener pun berdiskusi mengenai perang tersebut. Dan menurut mereka, Raja George harus segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Di sisi lain, Conrad justru terlihat bersemangat untuk ikut dalam perang dunia itu. Tapi lagi-lagi, keinginannya harus ditentang oleh Orlando demi keselamatan Conrad sendiri. So you'll have to believe it's an honorable thing to do. Legally, you're not old enough to join up. Seminggu kemudian, pihak Jerman dan Rusia mengirim pasukan ke medan perang untuk menjeda wilayah invasi mereka, dan pada akhirnya Perang Dunia I pun terjadi. Yod yells. Odd Presley. Hari demi hari berlalu dengan penuh darah, di mana jutaan orang tewas dalam perang yang tidak berkesudahan. Tentu saja hal ini membuat sang gembala senang sebab tujuannya telah terwujud. Dan sekarang dia ingin membalas dendam atas penderitaan rakyat Skotlandia alias negaranya sendiri, karena selama bertahun-tahun Inggris telah menindas Skotlandia dengan kejam. Jadi sekarang dia akan menyingkirkan Rusia dari perang lalu memanfaatkan pasukan Jerman untuk menyerang Inggris. Di sisi lain, Conrad baru saja mendapatkan kabar bahwa militer Inggris sedang mencari relawan untuk ikut dalam perang. Dia pun membujuk sang ayah untuk mengizinkannya bergabung dengan pasukan. Akan tetapi Orlando tetap tegas untuk melarangnya terlibat dalam peran apapun. Dia lantas bercerita tentang masa mudanya di mana saat itu dia mengabdi sebagai prajurit kepercayaan Ratu Victoria. Bahkan dia sempat mendapatkan medali penghargaan. Namun setelah itu dia sangat menyesali perbuatannya karena telah membunuh ratusan orang. Right, we had to take the land. I killed a piece of myself. Instead, I cut down my rifle and I put out the structure. I'll join the medical corps. Di waktu yang bersamaan, Rasputin terlihat sedang memasukkan racun ke makanan milik anak Tsar Nicholas, dan tidak lama kemudian pucuk itu pun mengalami kejang-kejang.
Kali ini dia ditugaskan oleh gembala untuk membujuk pemimpin Rusia itu agar negaranya mundur dari perang. Dan sebagai penasehat yang dipercaya memiliki kekuatan sihir, Rasputin pun mengatakan kepada Tsar Nicholas bahwa dia harus mundur dari perang agar anaknya bisa selamat. Meski awalnya ragu, pemimpin Rusia itu pun akhirnya mengikuti nasihat Rasputin. So whom I can trust. I can clean now, but in these difficult times, my dear cousin Conrad. Sejak hari itu, Tsar Nicholas dan istrinya semakin terpengaruh oleh Rasputin. Apalagi anak buah gembala itu sengaja menjebak mereka dengan barang haram agar tidak fokus dan selalu mengikuti nasihatnya. Melihat hal tersebut, sepupu Konrad yang tinggal di istana Rusia pun mengirimkan surat. Intinya, dia ingin meminta bantuan Konrad untuk menghabisi Rasputin demi melindungi kekaisaran Rusia. Konrad kemudian memberitahu masalah ini kepada Kitchener dan Morton. Di sini, Morton mengusulkan agar Kitchener mau mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan tentu saja Konrad ingin ikut dalam pasukan tersebut, tapi lagi-lagi Orlando tidak mengizinkannya. Conrad will leave. Malam harinya, Kitchener dan Morton berangkat ke Rusia menggunakan kapal laut yang diberi nama Budiono Siregar. Ini di belakang kiri dan cita-cita saya apa laut. Sambil menunggu kapalnya sampai ke Rusia, Kitchener membaca dokumen rahasia yang berkaitan dengan perang. Namun tanpa dia sadari, ada kapal selam milik Jerman yang diam-diam membuntuti kapalnya. Ternyata, orang yang mengendalikan kapal selam itu adalah antek-anteknya gembala. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung menembakkan torpedo ke arah kapal Kitchener. Besoknya, berita kematian Kitchener pun tersebar ke seluruh penjuru Inggris dan tentu saja berita itu juga sudah terdengar oleh Orlando. Sebagai teman, dia merasa sangat kehilangan. Apalagi Kitchener sempat mengirimkan surat untuknya sebelum pergi ke Rusia. Di dalam surat itu, Kitchener memuji prinsipnya yang anti perang. Selain memberikan pujian, dia juga berharap Orlando mau mengizinkan Konrad untuk ikut berperang. Karena menurutnya, anak muda itu memiliki potensi besar untuk menjadi pahlawan bagi negara. I wanted to apologize for the recent fragile here and here throughout Utrecht. There would be no wars. In my opinion, Konrad is a fine young man. Setelah membaca surat Kitchener, Orlando pun mengajak Konrad ke sebuah ruang rahasia. Ternyata di sana sudah ada Polly dan Sola. Jadi selama ini Orlando diam-diam mencari tahu konspirasi di balik perang dunia yang sedang terjadi. Dia dan kedua pelayannya itu telah mengumpulkan berbagai petunjuk, namun belum bisa memecahkan misteri tersebut. Oleh karenanya, kali ini Orlando memutuskan untuk mengajak anaknya dalam misi penting ini. We should do something about it. Sontak Konrad pun terkejut dengan semua hal yang ada di sana. Dia tidak menyangka kalau ayahnya selama ini telah menjadi intel khusus Inggris untuk menyelidiki kasus-kasus berat seperti sekarang. Orlando lantas menjelaskan bahwa dia sengaja merahasiakan pekerjaan aslinya supaya Konrad bisa hidup seperti orang pada umumnya. Tapi sekarang dia ingin melibatkannya dalam misi ini karena anaknya itu sudah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan perkasa. Setelah itu Orlando memberitahu Konrad bahwa dirinya telah mendatangi prinsip di sebuah penjara. Kemudian dia menginterogasi prinsip tentang pembunuhan Ferdinand di Serbia. Dan berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari prinsip, Orlando menyimpulkan bahwa ada sebuah organisasi rahasia yang sengaja menciptakan perang untuk menguasai dunia. Di sisi lain, Polly mendapatkan informasi dari salah satu informan Rusia bahwa Rasputin sudah berhasil mencuci otak Tsar Nicholas untuk mundur dari perang. Dan jika itu terjadi, maka Inggris akan menjadi sasaran Jerman selanjutnya. Selain informasi tersebut, dia juga mengatakan bahwa Rasputin memiliki cincin yang sama dengan prinsip. Artinya, mereka berada dalam organisasi yang sama. Mendengar hal itu, Orlando pun terpaksa harus melanggar prinsipnya
yang tidak ingin membunuh orang lagi. Tapi kali ini dia benar-benar harus membunuh Rasputin demi melindungi negaranya. I think we have no other choice. It is time for us to kill Grigory Rasputin. Keesokan harinya, Orlando CS pergi ke sebuah pesta yang didatangi oleh Rasputin. Rencananya, Orlando akan memanfaatkan kejantanan anaknya untuk memikat Rasputin. Karena ternyata Jamet itu dikenal sebagai penyuka sesama jenis alias penjihad di pipi. Namun saat misi sedang berlangsung, Rasputin justru lebih tertarik kepada Orlando yang memiliki karisma ala sugar daddy. Jadi mau tidak mau Orlando pun terpaksa harus pura-pura suka kepadanya. Dia kemudian memancing Rasputin masuk ke sebuah ruangan dengan menunjukkan luka bekas perang di lututnya. Melihat itu Rasputin pun berjanji akan menyembuhkannya dengan kekuatan yang dia miliki. Tapi sebelum itu dia sempat makan kue yang ada di meja di mana makanan itu telah diberi racun mematikan. Singkat cerita, Rasputin yang merupakan nenek moyang dari Good Samtidin pun melakukan sebuah ritual yang sangat aneh untuk menyembuhkan luka di lutut Orlando. Help you, and you will help me. Let me lick your wound. Yes, trust me. Oh, God. Ini Mbah Sakme. Namun tidak disangka-sangka ternyata Jamet itu bukan sedang menyembuhkan luka, melainkan sedang menghipnotis Orlando. Dan pada akhirnya dia pun tahu kalau bangsawan Inggris tersebut bertujuan untuk membunuhnya dengan racun sianida. Anehnya Rasputin hanya muntah satu kali tanpa mengalami kejang sama sekali. Dia kemudian menyuruh Orlando yang sudah terhipnotis untuk berendam di air es. Di sana dia mengatakan bahwa sianida tidak akan mempan di tubuhnya karena dia selalu mengkonsumsi kopi sianida setiap sore hari. Dan setelah mengatakan hal itu, dia pun langsung menyiksa Orlando dengan menenggelamkannya ke dalam air es. Di luar ruangan, Conrad dan Sola mulai khawatir dengan keselamatan Orlando. Alhasil, Sola pun menyuruh Conrad untuk menyelamatkan ayahnya, sedangkan dia akan bertarung dengan Rasputin. Sialnya, Rasputin berhasil menusukkan salib yang berisi racun sehingga Sola pun tidak bisa berkutik lagi. Tidak tinggal diam, Conrad langsung menembak salib itu dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan si Jamet. Meskipun Orlando sudah menusuknya berkali-kali, namun Rasputin bisa bangkit lagi. Dan tiba-tiba setelah mendengar kematian Rasputin, sang gembala pun marah besar karena hal itu telah merusak rencananya. Dan untuk memperbaiki semuanya, dia pun mengutus seorang anggota bernama Lenin. Dia adalah seorang politisi berideologi komunis yang sangat ingin melakukan revolusi di Rusia. When my revolution is complete, one problem will be finding my equal to balance from the wreck. Di sisi lain, Orlando dan yang lainnya sedang berada di perjalanan pulang ke Inggris. Di kereta itu, mereka merayakan kematian Rasputin dengan persulan sekaligus merayakan ulang tahun Conrad yang ke-19. I'm glad that we can finally see eye to eye. Di momen yang bahagia ini, Conrad kembali meminta izin untuk ikut wajib militer. Namun, ayahnya masih memegang teguh janjinya kepada sang ibu. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk pergi ke markas militer tanpa izin.
Di lain pihak, Eric terlihat sedang membujuk Kaisar Wilhelm untuk mengirim surat kepada Presiden Amerika yang intinya surat itu akan digunakan untuk mencegah Amerika agar tidak bergabung dengan aliansi Inggris. Tapi tidak lama kemudian surat tersebut justru terdengar oleh Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Mulholland, dan tentu saja orang dalam di Angkatan Laut membocorkan kode-kode rahasia dalam surat itu kepada Orlando dan kawan-kawan. Setelah Polly memecahkan kode rahasianya, akhirnya dia tahu kalau Jerman tidak mengirim surat ke Presiden Amerika, melainkan ke pemimpin Meksiko. Dalam surat tersebut, Jerman mengajak Meksiko untuk bergabung dengan sekutunya dengan menyerang kubu Amerika. Mendengar hal itu, Orlando pun cukup lega, karena jika Amerika ikut perang maka kemungkinan Inggris akan terbantu, dan tentunya Conrad punya peluang hidup lebih banyak. He has to enter the war, And the war will be over. and there's hope for Conrad. Well done, Oxford, mate. Di waktu yang bersamaan, Conrad sudah bergabung dengan militer Inggris sedang melakukan latihan untuk persiapan perang melawan Jerman. Dalam pelatihan ini, para tentara didoktrin supaya rela mati demi negaranya serta tidak takut dengan kekuatan musuh, meskipun Jerman adalah salah satu negara paling kuat di dunia. Singkat cerita, Orlando melaporkan tentang kode rahasia itu kepada Raja George. Di sini, sang raja optimis bahwa perang akan berakhir dengan cepat dan Conrad akan pulang selamat dari peperangan. Jadi, dia meminta Orlando untuk yakin kalau anaknya bisa melewati masa perang tersebut. Di sisi lain, Presiden Amerika justru masih belum percaya dengan surat yang beredar. Menurutnya, ini hanyalah akal-akalan Jerman untuk mengadu domba Meksiko dan Amerika. Di markas besar tentara Inggris, Conrad dipanggil oleh atasan untuk mundur dari pasukan perang dan akan ditugaskan sebagai penjaga keamanan di London. Mendengar hal itu, Conrad pun langsung tahu kalau perintah tersebut berasal dari ayahnya. Tapi karena tak ingin perang, dia pun memutuskan untuk bertukar identitas dengan seorang kopral. Dengan begitu, dia bisa ikut berperang melawan Jerman. Kemudian, dia menulis surat permintaan maaf kepada ayahnya yang dia titikkan kepada si kopral. Dan saat membaca surat itu, Orlando merasa sangat khawatir. Dia takut kalau anaknya tidak bisa pulang dengan selamat. Namun, Conrad sepertinya sangat yakin bahwa dia akan menjadi salah satu tentara yang mendapatkan medali penghargaan. Like old beggars under sacks. Keesokan harinya, Conrad dan pasukan Inggris lainnya berangkat ke medan perang. Di sana, dia merasakan situasi yang sangat mencekam serta tembakan yang tidak ada hentinya. Lalu tidak berselang lama, ada seorang tentara Jerman yang berlari ke arah posnya. Tapi ternyata tentara Jerman itu adalah mata-mata Inggris yang membawa pesan penting. Oleh karenanya, Komandan Inggris meminta 6 relawan untuk mencari keberadaan mata-mata tadi yang sepertinya terkena ledakan. Tentu saja Conrad pun langsung mengajukan diri untuk ikut dalam misi sang komandan. Dalam misi ini, 6 relawan tadi harus bisa mengambil pesan penting yang dibawa mata-mata. Namun, agar tidak terjadi baku tembak, mereka pun terjun saat tengah malam. Namun sialnya, tentara Jerman juga mengincar mata-mata tersebut hingga akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindari. Naasnya, 5 relawan tadi tewas dalam pertempuran dan hanya Conrad yang berhasil selamat. Di sini dia menangis sejadi-jadinya karena ternyata perkataan ayahnya benar bahwa perang itu sangat menakutkan, dan sekarang dia merasakan ketakutan yang dimaksud sang ayah. Tidak berselang lama, Conrad bertemu dengan mata-mata yang dia cari sejak tadi. Tapi naasnya, dia sudah kehilangan satu kaki sehingga Conrad pun memutuskan untuk menggendongnya menuju camp.
Melihat Konrad yang selamat, para tentara Inggris langsung memberikan tembakan perlindungan agar tentara Jerman tidak melancarkan serangan. Berkat kerja kerasnya, Konrad pun dipuji oleh kapten peleton dan akan segera diberi medali penghargaan. Namun, ada salah satu tentara yang curiga dengan gerak-geriknya, apalagi Konrad telah bertukar identitas dengan sang kopral. Di Chili, sahabat kopral yang juga ikut perang pun merasa janggal. Sontak dia menuduh Konrad sebagai mata-mata Jerman dan Germans Firehound. Rasu mati, cok. Beberapa hari kemudian, sang kopral kembali mengunjungi Orlando untuk memberitahu bahwa Konrad telah gugur dalam perang. Seketika Orlando pun membisu dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melanggar janjinya kepada Emily. Dan sekarang dia hanya bisa meratapi kematian dua orang yang sangat dia sayangi. You too could pace behind the wagon that we've flung him in and watch the white eyes writhing in his face. His hanging face to die for one's country. Tapi ternyata Konrad tidak mati sia-sia sebab informasi yang dia bawa dari mata-mata membuat Presiden Amerika yakin untuk membantu Inggris dalam Perang Dunia I. Sementara itu, Raja George mendengar kabar bahwa Tsar Nicholas mengundurkan diri dari tahtanya setelah didesak oleh Lenin dan para pengikutnya. Di lain pihak, Erik meminta maaf pada Gembala karena tidak bisa mencegah Amerika untuk ikut perang. Tapi Gembala sama sekali tidak marah kepadanya. Dia lantas mengutus seorang anggota wanita yang namanya mirip dengan nama Mo, yaitu Matahari, untuk mendekati Presiden Amerika dengan kecantikannya, dengan harapan sang presiden akan terkena bujuk rayunya dan tidak jadi ikut perang. Bisa gitu. For you to work your magic on the president, to show the president who the real boss. Di tengah situasi perang yang semakin genting, Orlando justru masih berkabung dan hanya bisa menatap foto istri dan anaknya sambil menedap beras kencur untuk menenangkan diri. Tidak berselang lama, Raja George mengunjunginya dan memberikan medali penghargaan atas jasa Konrad semasa perang. Selain itu, dia juga meminta agar Orlando bisa bangkit secepatnya sebab Amerika sudah terpengaruh oleh Jerman dan menolak untuk membantu Inggris. Tapi Orlando sudah tidak peduli lagi dengan perang karena yang ada di pikirannya hanya Emily dan Konrad. Melihat itu, Polly pun berusaha membujuk tuannya untuk bangkit lagi dan jangan membiarkan kematian keluarganya menjadi sia-sia. Dan berkat Polly, Orlando pun akhirnya sadar dan memutuskan untuk meneruskan perjuangan Konrad. Take it, humanity. A very strong cup of tea. Looking better, Your Grace. So, what have I missed? Singkat cerita, Polly melirik informan ke kantor Presiden Amerika untuk mendelik informasi sebanyak mungkin. Dan tidak butuh waktu lama, informan itu akhirnya mendapatkan sebuah kabar kalau Presiden Amerika telah diperas oleh seorang wanita dari kedutaan besar. Intinya, wanita itu telah merayu sang presiden dan merekam adegan tidak senonoh dengannya. Kemudian dia mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika Presiden Amerika membantu Inggris dalam perang. Dan seperti yang kita tahu, wanita yang dimaksud adalah Matahari. Tanpa pikir panjang, Orlando pun langsung pergi ke kantor kedutaan Amerika. Di sana dia melihat sebuah syal merah yang mirip dengan milik prinsip, dan benar saja pemilik dari syal itu adalah Matahari. Karena kedoknya sudah terbongkar, wanita itu pun mau tidak mau harus menyerang Orlando.
I believe it's ungentlemanly to hurt behind this, or so help me, you'll never breathe again. Setelah melumpuhkan matahari, dia berbincang dengan duta besar Amerika. Di sini, sang duta besar menayangkan sebuah rekaman yang digunakan matahari untuk mengancam Presiden Amerika. Duh, dolar uming gak ya? Dia lantas meminta bantuan pada Orlando untuk mencari roll film aslinya lalu menghancurkan benda itu. Dengan demikian, Presiden Amerika bisa leluasa untuk mengirim bala bantuan untuk Inggris. Sepulangnya dari kedutaan, Orlando mencari tahu asal-usul syal merah milik matahari dengan mendatangi penjahit Dingsman, dan menurut sang penjahit, syal itu terbuat dari bulu domba asli yang berasal dari sebuah pegunungan. Tanpa berlama-lama lagi, Orlando pun mengajak Sola dan Polly untuk pergi ke tempat tersebut. Oh, if you can call it that, get up. It's vital that we control this lift. Di pegunungan itu, mereka bertiga mengawasi keadaan sekitar. Ternyata, ada banyak penjaga yang harus mereka lewati untuk sampai ke puncak. Agar mempersingkat waktu, Orlando pun berencana untuk terjun dari pesawat supaya lebih cepat sampai. Dengan bermodalkan sebuah parasut, dia nekat terjun dari ketinggian 500 meter di atas puncak gunung. Tapi sialnya, dia malah ngangkut di tebing dan mau tidak mau harus mendaki sampai ke puncak. Walaupun sudah tuir, tapi Orlando masih kuat untuk sampai ke puncak dengan selamat. Di atas sana, dia menguping pembicaraan antara gembala dan salah satu anggotanya. Ternyata, si Jamet berencana untuk mengirimkan rekaman video harum Presiden Amerika ke media. Dan jika hal itu terjadi, maka Amerika tidak akan jadi membantu Inggris. Seketika Orlando pun mengejar anggota gembala yang hendak membawa roll filmnya. Namun sialnya, dia malah dihadang oleh salah satu pengawal gembala yang bertubuh tinggi besar. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembakkan suar untuk memberi kode agar Sola dan Polly merebut roll filmnya. Sedangkan dia akan berusaha mengulur waktu dengan melawan raksasa tersebut. Thank God you're... Setelah hantam yang cukup melelahkan, akhirnya Polly berhasil mendapatkan roll filmnya. Dan tanpa membuang waktu lagi, kini Orlando CS harus menumpas semua penjaga yang tersisa di pegunungan tersebut. Usai membantai para penjaga, mereka berdua masuk ke markas gembala dan langsung disambut dengan tembakan yang bertubi-tubi. Kemudian gembala mengajak Orlando untuk berduel pedang 1 lawan 1. Gembala lantas mengatakan kalau momen ini telah dia nanti-nanti karena dari dulu dia selalu ingin memburu bangsawan Inggris sebab mereka telah membuat rakyat Skotlandia sangat sengsara. Akan tetapi Orlando menolak untuk berduel jika gembala tidak menunjukkan wajah aslinya. Pada akhirnya, pemimpin organisasi jahat itu pun menunjukkan dirinya dan langsung membuat Orlando tercengang karena ternyata sang gembala adalah Morton. Morton lalu mengungkapkan semuanya di depan Orlando.
Jadi, dia telah menyusup ke militer Inggris selama bertahun-tahun hingga menjadi orang kepercayaan Kitchener. Padahal dia selalu membocorkan rahasia negara kepada para anggotanya. Selain mendalami Perang Dunia I, dia juga merupakan dalang dari pembunuhan Kitchener di tengah laut sebab jenderal itu sudah tahu banyak hal tentang organisasinya. Setelah menjelaskan semuanya pada Orlando, dia pun menghunuskan pedangnya dan... Meskipun sempat kewalahan, Orlando tidak menyerah begitu saja. Dia akan melakukan apapun demi menghabisi Morton. Karena gara-gara jamet itu, kini dia kehilangan istri dan anaknya. In my regards to dear old Kitch. Become the man that my son would have been. Pada akhirnya, Orlando mampu menghabisi Morton dengan medali penghargaan milik Conrad. Hal itu dia lakukan untuk menghormati anaknya yang gugur di medan perang. Dan bila kematian Morton, maka Perang Dunia pasti akan segera berakhir. Berkat kerja keras Orlando CS, kini Presiden Amerika tidak takut lagi untuk ikut perang. Dia lantas membatalkan film biadab itu dan menyuruh pasukan militernya untuk membantu Inggris. Singkat cerita, perang pun usai dan Raja George berterima kasih kepada Orlando atas kemenangan yang telah diraih Inggris. Di sini dia bersyukur karena tidak bernasib seperti sepupunya yang lain, di mana Kaiser Wilhelm mengundurkan diri dari jabatannya, sedangkan Sir Nicholas tewas di tangan agen musuh yang menyamar sebagai tukang foto. Pada suatu hari, Orlando mengundang Raja George, Polly, Sola, dan rekan-rekan lainnya untuk bertemu di gedung toko jahit Dewsman. Di sana, dia membentuk sebuah organisasi rahasia di dalam mata-mata dengan nama yang diambil dari toko jahit tersebut, dan masing-masing anggota akan menggunakan kode nama yang diambil berdasarkan cerita rakyat Inggris, mulai dari Arthur, Lancelot, Galahad, Bedivere, Percival, serta Merlin. Dan inilah dia, Kingsman. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Eric yang kini mengambil alih posisi Morton sebagai gembala. Dia lantas mengajak Lenin untuk memperkuat organisasi ini agar bisa menguasai dunia. Selain Lenin, dia juga merekrut seorang anggota baru yang kabarnya merupakan pembunuh Tsar Nicholas. Dan ternyata pemuda berkumis tebal ini adalah sosok kebanggaan orang Garut. Siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler? Hah? Adolf Hitler. Dan film pun tamat dengan sangat mind-blowing. Meskipun ada banyak teori konspirasinya, tapi film ini menyampaikan banyak pelajaran penting, terutama tentang bahaya laten dari berita hoax yang bisa mengadu domba sesama manusia.